Ini motor custom, walaupun basicnya bebek, tapi belum pernah ada yang ngikutin atau belum pernah ada yang bikin konsep ini satupun di Indonesia yang gue lihat gitu cuy. Gue pengen bikin motor ini tuh murah, cepet, tapi hasilnya juga bagus atau unik gitu loh. Kalau perkiraan gue nggak meleset, nanti gue bakal jual motor ini harganya cuma 10 juta. Balik lagi di channel Tank Katros, yoy. Di episode kali ini gue mau ngebahas, ini sebenarnya lanjutan dari project Honda Grand. Ngomongin soal Grand ini sebenarnya ya, buat yang belum ngikutin dari awal, sebenarnya project idealis gue gitu. Gimana gue berpikir yang dari bahan basicnya itu murah, ngerjain modifikasi atau custom itu juga budget yang nggak mahal, modelnya lumayan berubah drastis, dan ngerjainnya juga nggak lama, cepet gitu loh. Waktu itu gue berpikir, kira-kira motor apa ya, sampai gue kepikiran, akhirnya nemu bahan Honda Grand. Nah, setelah gue cari referensi gitu ya, kira-kira Honda Grand ini bagusnya dijadiin apa, nemu lah salah satu motor. Ini motor bebek yang dari Honda juga basicnya, tapi sayangnya nggak masuk Indonesia. Dan modelnya menurut gue cukup unik dan cukup relate atau relevan dengan keadaan sekarang gitu kan, yaitu Honda CC110 Cross. Secara teknik subahan ini sebenarnya nggak terlalu masuk kategori yang heavy ya, cukup ringan. Karena perbedaan antara Honda Grand dengan si Honda CC110 itu ada di bagian bodinya aja sih sebenarnya. Kalau mesin sebenarnya masih so-so, sama-sama mesin tidur. Nah, buat yang penasaran sama progres pembuatan motor ini, kalian bisa lihat di episode pertama dari project Honda Grand ini yang udah tayang cuy. Tapi tahan dulu cuy, sebelum gua mau bahas motor hasilnya itu seperti apa, gua mau ngasih tahu ke kalian bahwa di project Honda Grand kali ini Katros disupport full sama Yuasa. Intinya sih ya sebenarnya gua pengen nanti kalau motor ini udah jadi, ini pengen gua bikin produksi massal, masuk ke divisinya Katros Motorcycle, motor custom yang siap pakai gitu ya, dengan harga jual ini yang menarik, cuma 10 juta doang. 10 juta motor custom siap pakai, wah harusnya GG sih ya, harusnya mantep nih cuy. Karena episode pembuatannya kemarin udah gue tayangin ya, jadi episode kali ini langsung aja gua mau ajak kalian ngelihat hasil akhirnya, sekaligus gua flashback dikit ke proses pembuatan yang udah dilakukan sama tim Katros beberapa bulan lalu. Ini dia Honda Grand Cross Cup by Katros Garage. Di depan gue nih udah ada satu unit Honda Grand yang udah dikonversi jadi Honda CC110 Cross. Kita mulai dari bagian kayak kaki. Let's go! Jadi untuk di bagian kaki kaki, gue masih menggunakan lingkar velg bawaan standarnya Honda Grand, yaitu ring 17 di depan dan di belakang. Cuman untuk lebar velgnya aja nih yang gue ganti ya. Yang depan ini gue pakai velg aluminium, lebarnya 215, sedangkan yang belakang lebarnya 250. Dua-duanya ring 17 ya. Dan untuk bannya sendiri ini udah gue upsize dari ukuran standarnya. Sekarang gue pakai ban tipe dual purpose karena motornya tipikal di sikat segala medan gitu kan. Nah untuk ban ini gue pakai Maxxis, ukurannya yang depan ini 80/90. Sedangkan yang belakang 90/90. By the way, untuk pengereman ini nggak ada yang gua upgrade ya, masih tetap bawaan standar. Kenapa? Karena memang gua pengen tadi targetnya, budgetnya se-efisien mungkin gitu kan. So untuk rem depan dan belakang ini masih mengandalkan tromol, velgnya juga ya masih mengandalkan velg jari-jari. Tapi udah kita rebuild semua nih untuk bagian velgnya. Masuk ke bagian berikutnya yaitu suspensi nih cuy. Suspensi teleskopik bawaan standarnya juga, cuman di sini untuk bagian depannya kita udah lakukan sedikit modifikasi, di mana untuk bagian spakbornya kalau kalian lihat, terus spakbornya kita udah ganti yang model kayak motor laki gitu ya. Ini aslinya punya Honda CB kalau nggak salah kemarin. Pakai bahannya Honda CB, terus kita custom lagi kupingannya dan kita bikin lebih pendek. Benar kalau bikin handmade juga bisa sih ya, tapi itu tadi supaya lebih efisien dari sisi waktunya. Kalau bikin dari nol kan lama ya kan, tapi kalau misalnya kita pakai parts yang udah ada aftermarketnya, udah ada dijual, terus kita
rombak sedemikian rupa, jadi waktu pengerjaannya itu jadi lebih singkat. Nah, untuk di bagian suspensi juga, untuk supaya kelihatan bagian shocknya itu nggak kelihatan cingkrang gitu ya, di bagian as shocknya kita pasangin karet pelindung as shock breaker depan ini cuy. Ya. Sedangkan untuk suspensi belakang, gue masih pakai arm standar yang modelnya kotak. Cuman untuk bagian shock belakangnya ini gue ganti pakai produk aftermarket yang ukurannya sedikit lebih tinggi dibandingin yang standar. Gue lupa sih yang standar shock breaker belakang Grand tuh berapa ukuran, tapi sekarang gue pakai produk aftermarket yang ukurannya 340 mm. Jadi dia sedikit lebih tinggi. Kenapa? Karena ukuran ban yang bagian belakangnya itu juga diganti lebih besar gitu kan. Jadi supaya nggak kelihatan jingkrak gitu loh, depannya tinggi, belakangnya pendek, ceper gitu kan. Jadi kita ganti dengan ukuran yang lebih tinggi. Nah, dari bagian kaki sekarang kita masuk ke bagian body-bodinya ya. Karena sedikit banyak bagian body-body Honda Grand ini juga udah gua modifikasi. Ada bagian yang dimodifikasi, ada bagian yang justru nggak dipakai nih cuy. Kita mulai dari bagian belakang. Nah, untuk bagian belakang, body belakang atau body samping seperti ini ya. Ini untuk bagian belakangnya tuh gua custom. Jadi aslinya dia itu kalau nggak salah dia agak tinggi gitu ya. Karena gua mau pasangin si back rack ini, otomatis bagian bodi belakangnya ini gua bikin flat, jadi rata. Khusus untuk bagian bodi yang di atasnya lampu belakang gitu kan. Itu tadinya agak tinggi dikit bodinya. Itu kita potong, kita custom lagi dan kita bikinin tutupan baru nih cuy. Karena yang belakang ini udah pakai back rack gitu kan. Terus untuk bodi tengah, tutup aki ya, kiri kanan ini masih standar, masih bawaannya juga, termasuk sampai bagian bodi tengah, bodi kasar ini juga masih original sampai ke bagian bodi samping yang sisi depannya nih, kiri kanan. Nah, kalau si Honda Grand itu dia bagusnya bagian sayapnya itu bisa dibuka sayapnya doang gitu kan. Jadi bagian tengahnya ini masih bisa kepake gitu. Nah, untuk sayapnya ini gua pakai dari sebenarnya produk aftermarket ya. Aslinya tuh buat Honda S90, motor bermesin tidur yang modelnya batangan gitu kan. Gua pengen pasang si flex shield ini supaya kesannya tuh motor ini dual purpose banget gitu. Tapi tidak meninggalkan kesan motor bebeknya yang ada sayapnya gitu kan. Kedepannya sih nanti kayaknya gue bakal bikin si leg shield ini jadi lebih kecil dan lebih turun ke bawah gitu loh. Karena kalau sekarang karena warnanya putih kali ya, kalau dilihat sekilas tuh jadi kayak sayap bebek aja gitu loh pada umumnya. Sedangkan gue pengennya motor ini kelihatan nggak ada sayapnya, tapi ada leg shieldnya gitu. Nah, kalau untuk di bagian sektor bodi depan, bagian bodi dasi ini kita masih pakai bawaan orinya juga. Cuman kita di sini ada permainan warna aja ya, jadi kelihatannya berbeda gitu kalau kalian compare sama standarnya. Spakbor depan udah kita nggak pakai lagi, termasuk bagian setang, cover di setang, batok lampu depan, batok lampu belakangnya itu yang original kita udah nggak pakai lagi cuy. Nah, untuk bagian lampu-lampu, untuk lampu depan kita pakai ini ukurannya 5,75 inch, produk aftermarket LED, lampu sennya aftermarket juga, tapi ini masih bohlam ya. Bentuknya bulat, simple, gua rasa masih cocok banget sama desain keseluruhan bodi motornya gitu ya. Terus untuk lampu belakangnya ini nggak ribet sih ya, karena masih pakai bawaan original, yang cuman gua ganti baru aja gitu kan semuanya. Bagian reflektornya, bagian mikanya gitu. Jadi untuk belakang nggak terlalu sulit lah. Nah, ngomongin lampu sekalian aja deh, gue mau bahas soal front rack-nya nih cuy. Kalau kita ngomongin rack-rackan atau rak gitu ya, di motor ini ada dua bagian. Bagian depan, yang tadi gue bilang front rack, sama rack belakang atau di bagian belakang. Karena emang sebenarnya gue ciptain motor ini tuh kayak modular gitu loh cuy. Diciptain untuk motor harian bebek yang ringan, simple, tapi sekaligus bisa buat bawa barang banyak sebanyak mungkin. Makanya kalau kalian lihat standarnya kan banyak tuh dijual modul-modul tambahannya yang buat supaya bisa lebih banyak lagi bawa barang gitu kan. Di bagian depan, otomatis front rack-nya gue ngikutin dari Honda CC 110 Cross yang ini. Nah, cuman ya karena ini handmade ya, sebenarnya ukuran lampu depannya menurut gue masih agak terlalu gede, masih bisa dikecilin lebih dikit, cuman agak susah tuh nyari ukuran lampu yang nanggung gitu kan. Ini kan 5,75 ya, harusnya pakai 4 inch aja cukup gitu kan. Nah, kita ke belakang, ke bagian front rack belakang. Di bagian front rack belakang ini
Simple sebenarnya. Supaya si backrack ini bisa kepasang, otomatis bagian jok itu harus kita potong. AKA jadi single seater. Untuk joknya nih gue sebenarnya masih pakai bawaan original karena bahan dasar jok bebek itu adalah plastik gitu ya. Jadi bisa sesimpel tinggal dipotong aja, terus kita bikin kulit baru lagi, dan jadilah single seater seperti ini sehingga belakangnya bisa dipasangin backrack. Nah, backrack ini kalau misalnya cuma dipasang gitu aja, bagian dalamnya itu kan biasanya bagian dalam motor yang di bawah jok itu kan ketutupan jok. Nah, ini karena joknya udah dipotong, kelihatan nih jadinya nih bawahnya. Nah, untuk supaya kelihatan tetap rapi, gue bikinin plat custom di bawah joknya, bentuknya menyerupai kayak bodi belakangnya lah, biar kelihatan agak seamless gitu kan. Sebagai pemanis di bagian backracknya, ini gua tambahin patrack ukuran kalau nggak salah ini 15 atau 18 cm gitu lebarnya. Ya dengan desain ala-ala retro kayak gini ya. Pemanis aja sih detail-detail. Oh ya, balik lagi. Tadi ngomongin jok ya. Tadi sempat gue singgung sedikit. Untuk joknya ini bahan material gue pakai bahan kulit sintetis. Ini ada dua tekstur nih. Ada yang motif bintik-bintik di bagian depannya, sedangkan bagian belakangnya gue pakai tekstur yang lebih halus gitu cuy. Jadi walaupun joknya ini cuma kelihatan hitam doang biasa gitu kan, tapi kelihatan tetap ada aksennya, pemanisnya gitu. Oke, sekarang gue mau cobain duduk di motor ini. Anjir, pas gue turunin enteng banget nih motor ya. Bisa diangkat belakangnya. Oke, nah seperti ini. Jujur kalau misalnya posisi duduk, gue tinggi badan gue 160 ya. Untuk posisi duduk dari jok terus ke foot control ke kaki, itu rasanya kayak bebek Honda Grand pada umumnya aja sih sebenarnya. Tapi yang gua nggak expect adalah posisi stangnya nih cuy, yang ternyata nyaman banget sih, enak banget dipakai. Dan ini udah kita ganti ya, stang model telanjang ini. Jadi kalau untuk stangnya, gue pengen itu walaupun stang telanjang naked, gue pengen tetap kelihatan kayak OM look gitu, kelihatan kayak pabrikan. Makanya kita pakai untuk bagian racer bawahnya ini pakai Honda Beat Street otomatis ya, dan untuk stangnya juga sama, pakai Honda Beat Street juga. Sedangkan untuk menggantiin panel instrumen, indikator-indikatornya, gue pakai produk aftermarket. Ini simple, digital, modelnya tipis kayak gini aja di bagian depan, jadi nggak ganggu estetik terlalu berlebihan gitu ya, ada speedometer yang nongol gitu. Untuk saklar-saklar sendiri, ini gue masih pakai bawaan standarnya, cuman emang udah bukan original, tapi gue ganti baru. Spion, gue pakai spion model kotak, biar kelihatan lebih tough aja gitu ya. Di motor yang emang didesain untuk bisa bawa barang banyak sekaligus dipakai di segala kondisi jalanan gitu cuy. Harganya sekitar 150 ribuan atau 100 ribuan gitu ya. Terus grip gas, pakai grip gas Katros, grip gas rib yang udah pakai soft rubber material, soft rubber compound gitu ya. Jadi enak buat ngegripnya juga. Footstepnya sebenarnya ini gue masih pakai bawaan original juga, nggak banyak yang gue ganti. Cuman di sini biar lebih rapih aja ya, bagian footstepnya gue ganti pakai produk aftermarket. Cuman kelihatan kayak OM look lah gitu ya. Ini footstepnya sama, depan dan belakang satu set. Yang belakang model lipat, yang depan model mati. Gue suka banget sih. Walaupun simple karet footstep gini doang, tapi detail-detailnya jadi kelihatan rapi gitu ya. Terakhir gue mau bahas soal mesin nih cuy ya. Sebenarnya sih kalau di mesin itu sebenarnya nggak gue rombak terlalu banyak untuk bagian mesinnya, karena si Honda Grand itu ya tenaganya sih gimana sih, kalau di upgrade pun ya segitu-gitu aja gitu kan. Khususnya untuk di bagian mesin ini yang lebih gue utamain adalah kebersihannya sih secara tampilan, karena motor ini kan memang desainnya naked gitu ya, bebek naked gitu kayak Honda CT gitu kan. Jadi menurut gue kalau mesinnya kondisinya nggak secara visual kurang oke, jadi bikin motor ini jadi kelihatan kurang oke juga. Dan untuk kalau dalemannya atau jeroannya si Honda ini ya, mesin ini cuma gue oversize aja, cuman oversize 50 karena yang nolnya juga itu udah agak-agak ngebul-ngebul tipis-tipis gitu ya. Jadi oversize 50, terus apa lagi ya, karbu sih sebenarnya. Karbu karena bawaan orinya itu, bukan bawaan orinya, bawaan motornya itu juga udah bukan karbu ori, dan menurut gua nggak oke lah gitu ya. Akhirnya yaudah sekalian aja ganti aftermarket. Gue pakai karbunya Scarlett, itu ukuran 24 mm, jadi lebih gede sedikit. Hitung-hitung buat nambah tenaganya di motor juga lah gitu. Oh ya, bagian lainnya juga yang gue ganti adalah knalpot. Kalau knalpot sih sebenarnya knalpot standar aftermarket gue beli, nggak diapa-apain juga, nggak dibobok. Ya harusnya suaranya adem. Ini gue beli yang Honda Grand punya, dan kita nyalain kali ya, kita dengerin suaranya seperti apa. Kemarin soalnya motor ini sempat dinyalain cuy. Let's go.
Oke, wait. Ini sebenarnya kalau kalian lihat kan motornya tuh aman tentram jaya ya, di starter hidup langsung gres gitu kan. Yang aslinya sebenarnya tuh motor busuk banget cuy, kayak gini. Nah, ini kondisi pertamanya gitu kan. Dan kalau kalian lihat, tadi kan dihidupin motornya gampang ya. Nah, itu bukan tanpa sebab. Karena motor ini udah pakai Yuasa. Buat kalian nih yang doyan modif, misalnya motor klasik yang akinya suka ngedrop, atau motor matic yang mau pasang lampu bilet-biletan nih yang lagi viral. Nah, bagian aki tuh mesti diperhatiin. Kalau parts lain mungkin ada substitusinya ya, tapi kalau aki udah paling bener pakai Yuasa. Jadi mulai sekarang nggak usahlah pakai aki yang kaleng-kaleng. Pakai Yuasa nggak pernah salah. Yuasa, nyalakan harimu. Jadi udah clear ya, buat motor kalian gak usah pakai yang kaleng-kaleng lah, pakai yang jelas-jelas aja, Yuasa. Gak mau ribet kan nanti di tengah jalan motor kalian mogok atau kelistrikannya gosong, koslet atau bermasalah gitu kan. Kalau jujur gue aja kalau misalnya ngomongin motor custom yang kelistrikan bermasalah gara-gara akinya udah soak, nyerah deh. Nyebelin banget cuy. Ya, suaranya adem banget ya. Ya namanya juga knalpot standar. Nanti bisa by request sih sebenarnya kalau knalpot-knalpot kayak gini mau dibobok kayak apa gitu. Tapi tampilannya oke, knalpotnya juga harus menggelegar suaranya, atau tampilan oke suaranya kalem. Kalian tim mana? Tulis di komen. Seperti yang tadi gue bilang di awal review ya, bahwa motor ini sebenarnya belum jadi 100%. Masih ada beberapa parts lagi yang pengen gue ganti, yang gue lakukan. Yaitu khususnya di bagian bodi samping ini cuy, sama yang bagian bawah ini. Jadi gue akan bikin menyatu antara bodi tutup aki ini ya, bodi samping bawah sama bodi samping atas. Gue bikin nyatu, dan di bagian shock breaker bodi samping ini nanti bakal dipotong. Jadi shock breakernya jadi kayak expose. Ya kurang lebihnya sih seperti Honda CC 110-nya ini ya. Bagian bodi belakangnya sama bodi samping bawahnya ini. Sama sama livery sih. Cuman kalau livery gue masih belum tahu. Kira-kira kalian punya rekomendasi apa nih soal livery? Apakah dibikin polos gini aja atau cuma tulisan doang? Apa dibikin kayak Honda CC 110-nya yang cuman font doang kayak gini ya kan? Kalian bisa kasih masukan, langsung tulis di komen. Nah, untuk kedepannya, Honda Grand ini nanti akan masuk jajaran line up dari produknya Katros. Kalau Katros kan selama ini kalau ngikutin Katros ya, itu ngejual motor custom siap pakai. Modelnya kayak gini, modelnya sama, cuman desainnya beda-beda gitu kan, sama detailnya beda-beda. Nah, ini jadi line up baru, tapi yang ngebedain adalah harganya. Awalnya gue pengen jual harganya tuh 10 juta cuy. Tapi karena ada satu dan lain hal, akhirnya gue bakal jual di range harga 15 jutaan. Gimana menurut kalian? Motor seperti ini masih kemahalan, so-so, atau value-nya udah pas, atau kemurahan? Tulis di kolom komennya. Buat kalian yang berminat sama motor ini, tahan dulu, sabar, karena nanti motor ini bakal gua jual di tahun 2026, Januari. Dan di kesempatan kali ini gue juga mau ngucapin terima kasih kepada Yuasa yang udah support project kali ini full, sehingga motor Honda Grand gue ini yang project pilot ini ya jadi tokcer lagi mesinnya, gampang di starter lagi. Gue rasa udah cukup untuk episode kali ini. Kalau kalian punya pertanyaan seputar project kali ini, tulis aja di kolom komen. Jangan lupa subscribe supaya gue tetap semangat bikin konten soal motor custom pastinya. Gue Ateng cabut. Peace.